Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa manusia super. Kita masuk di part 70. Di awal video ini, tentu saja Hayeon bisa mengetahui hal itu bukan tanpa alasan. Ia hanya lupa jika saat ia berumur 4 tahun, Semon punya sebuah kebiasaan di mana setelah menyelesaikan dungeon, ketika dia kembali ke rumah sebelum sinetron dimulai, Semon selalu berbicara tentang menemukan dungeon kepada Hayeon. Perkataan Semon yang didengar oleh Hayeon kecil tersebut pastinya telah tersimpan di sebuah tempat dalam diri Hayeon. Kini, setelah game keduanya berakhir, kedua caster di sana berkomentar. Paris Lumiere pun menang telak di game kedua dengan memahami ciri-ciri monster yang baru pertama kali dilihat dan mengubahnya menjadi dengan sempurna menjadi sebuah strategi. Yang mengesankan di game pertama adalah Dimensional Spider, bukan? Benar, yang menentukan hasil dari sebuah game pertama adalah Dimensional Spider. Jadi aku kira kedua tim akan menunjukkan respon mereka terhadap Dimensional Spider. Faktanya, Berlin Blitz juga menyiapkan rencana cerdik yang disebut serangan gerilya dan memanfaatkan Dimensional Spider. Berlin juga punya peluang untuk menang jika saja Paris Lumiere tidak menggunakan Wild Falls. Ketika mereka berhasil memprediksi bahwa Wild Falls akan meledak jika berhenti berlari, pemenang pertandingan tersebut telah ditentukan. Dan orang yang telah menyadarinya serta menunjukkan strategi tersebut adalah baik Hayeon dari Paris Lumiere. Sambil menggunakan cheats dan Nathan sebagai umpan untuk mengikat lawan, mereka berpencar ke seluruh map menggunakan Dimensional Spider dan menarik Wild Falls. Itu adalah strategi yang sangat indah dan berani. Mengikat 11 orang hanya dengan 2 orang saja tidak akan mungkin bisa dilakukan tanpa Nathan dan cheats. Baik Hayeon yang telah mengamankan posisi awal dalam waktu singkat dengan pertumbuhan yang luar biasa setelah bergabung juga menunjukkan kesempurnaan dalam aspek strategi. Meskipun game kedua diputuskan dengan cepat, itu adalah pertandingan yang sangat menyenangkan dengan adu strategi dari kedua tim. Aku bahkan lebih bersemangat lagi untuk melihat apa yang akan kedua tim tampilkan dalam pertandingan terakhir nantinya. Jadi, setelah istirahat sejenak, pertandingan final yang menentukan nasib kedua tim akan dimulai. Sementara itu, setelah memperhatikan review singkat match keduanya, Bang Emre pun berjalan ke ruang istirahat klubnya sembari berpikir. Sistem baru yang pertama kali diperkenalkan dalam turnamen ini, Invasion. Pada pertandingan di SM, Invasion juga terjadi dalam game ketiga. Terlebih, dungeon boss yang tidak muncul di game pertama dan kedua. Tapi anehnya, pertarungan boss Invasion seolah mengedepankan kerjasama antara kedua tim. Jika itu terjadi lagi kali ini, sebelum bos monster itu bergabung dengan Walker, situasinya menguntungkan bagi SM. New York Bears benar-benar terpengaruh oleh strategi SM, dan dengan kematian Walker, tingkat kemenangan SM berhasil mencapai 90%. Tidak, sebenarnya itu telah mencapai 100% jika saja bos tersebut tidak muncul. Sebaliknya, karena game ketiga mengharuskan untuk bekerja sama, maka kemenangan di SM yang telah terlihat pasti akhirnya berubah menjadi pertarungan yang tidak menguntungkan. Kali ini pun juga tidak berbeda. Jika kami dapat memanfaatkan situasi itu, kami pasti bisa menang dari Paris Lumiere. Dengan pikiran seperti itu, setibanya ia di ruang istirahat klubnya, Bang Emre mengatakan, "Mulai sekarang, aku akan menjelaskan strategi untuk game ketiga." Sementara itu, di bangku para penonton, Roh Jungwon yang penasaran bertanya, pemilik klub, menurut Anda, siapa yang akan menang di match ketiga?" Semon membalas, "Kau nanya kepada aku nih?" Roh Jungwon menimpali, "Oh tidak, jangan katakan. Kalau pemilik klub mengatakan sesuatu, rasanya itu akan terjadi bahkan sebelum kami bisa melihatnya." Melihat responnya yang seperti itu, Semon balik bertanya, "Kalau begitu, biar aku yang bertanya pada kalian. Menurut kalian, siapa yang akan menang?" Choi Seung-ho di dekatnya membalas, "Menurutku, Berlin Blitz. Karena pertama-tama, rekor terbaru antara kedua tim adalah 5-0. Itu terjadi sebelum Chenjin, Zhou-Lin, dan yang terpenting Suran bergabung. Dengan bergabungnya Chenjin, Zhou-Lin, dan Suran, maka posisi Darnir semakin meningkat. Jadi, match pertama adalah match yang menguntungkan Berlin Blitz karena mereka mampu beradaptasi secara organik, tergantung pada variabel yang muncul. Setelah menangkap Nathan, mereka memimpin pertarungannya secara stabil dengan 1-2 player lagi. Pada match kedua, Paris Lumiere tampak luar biasa diuntungkan berkat performa dari Nathan. Tapi pada akhirnya,
Aku rasa Berlin Blitz bisa menang dengan mudah kalau saja mereka tahu informasi tentang Fire Force. Bagaimana kalau mereka merespon dengan menghindarinya, alih-alih membuatnya mengambang dengan zero gravity? Dalam situasi di mana Paris Lumiere memasuki pertarungan utama, mereka telah kehilangan Cheese dan Rob, dan juga aura Nathan yang juga habis. Invasion pasti akan semakin intensif di match ketiga. Aku tidak tahu bos macam apa yang akan muncul, tapi pada akhirnya, itu hanyalah variabel yang lain. Di dalam dan Battlefield yang sudah kita tahu, Paris Lumiere pasti akan lebih diuntungkan. Tetapi Berlin Blitz yang mau beradaptasi dengan situasi apapun secara organik, pasti yang akan lebih diuntungkan saat ini. Mendengar penjelasannya, meski roh Jungwon dan Choi Hyuk terpukau karena tak memikirkannya sampai sejauh itu, Samon sendiri membalas, kau berpikir seolah Paris Lumiere itu adalah tim yang sangat kaku. Tapi aku yakin Paris Lumiere yang akan menang. Peluang Berlin Blitz menang adalah 1%, cuma gitu saja. Tapi ya siapa yang tahu, karena seorang bisa saja menghasilkan sebuah keajaiban. Tentu saja perkataan Samon membuat para playernya terkejut. Meskipun begitu, waktu istirahatnya pun selesai, di mana para player dari kedua tim telah bersiap untuk memulai match ketiganya. Sebelum para playernya masuk ke Battlefield, casternya menjelaskan, Dimensional Spider telah menyelesaikan jaringnya. Pemimpin Dimensional Spider, Pilar Spider telah muncul. 6 Pilar Spider memperkuat jaring-jaring yang telah selesai. Energi yang mengerikan berlimpah dan invasion menjadi semakin intensif. Sebuah gerbang dimensi yang terhubung dengan The Forsaken World telah terbuka. Hujan lahar pun turun dan badai pasir menerjang. Penguasa gurun, Hammer Falls, membuka matanya. Terdapat waktu 15 menit hingga Hammer Falls mencapai tanah. Timer akan dimulai dengan dimulainya game ketiga. Jika mereka tidak bisa menghentikan Hammer Falls dan menghabisi semua pilar Spider dalam batas waktu tersebut, ledakannya akan menghancurkan segalanya dan kedua tim akan didiskualifikasi. Tentu saja, hal itu membuat suasananya semakin menegang. Ditambah lagi, bagi mereka yang baru pertama kali mendengar The Forsaken World, rasa penasaran sekaligus terkejut dan takjub tampak begitu jelas di wajah mereka. Saat kemudian, match ketiganya pun dimulai, di mana setibanya di lokasi respawnnya, Suran langsung menembakkan extension ray miliknya ke arah monster Hammer Falls-nya. Namun, meski tembakannya tepat mengenai sasaran, monster Hammer Falls-nya sama sekali tak terluka, yang membuat para player Berlin Blitz tertegun heran. Bahkan Daniel mengatakan, wah tampaknya extension ray sama sekali tak berguna. Sesuai dugaan, satu-satunya cara untuk menghentikan monster yang disebut Hammer Falls itu adalah dengan mengalahkan Pilar Spider. Berdasarkan pergerakan laba-laba itu dan keadaan medan perang saat ini, situasi ini berbeda dengan match satu dan kedua. Mereka pasti sedang melindungi pilar-pilar Spider. Tunjukkanlah, Suran! Tepat setelah Daniel mengatakan itu, Suran pun kembali menembakkan extension miliknya ke arah pilar Spider-nya. Sayangnya, pilar Spider-nya juga bisa menahan serangan itu dengan baik, hingga Daniel yang tak menduganya mengatakan, astaga, bahkan pilar Spider itu juga mampu menahan extension ray milik Suran. Itu tidak terduga. Sementara itu, setelah Paris Lumiere melihat extension ray yang ditembakkan ke arah Hammer Falls, mereka dibagi menjadi 3 tim dan berpencar untuk memburu pilar Spider. Chick Lucas yang berada di tim 1 yang sempat mencoba menyerang pilar Spider-nya, namun kembali terpental ke belakang, kini berpikir, pelindung yang terbuat dari aura tebal itu mampu memblokir kontak dari segala arah dengan sempurna. Ya cukup kuat. Pada umumnya, pelindung aura hanya bisa memblokir dari satu arah. Memblokir dari segala arah akan mengkonsumsi terlalu banyak aura. Pikirkan baik-baik, jika makhluk itu adalah spesies yang sama seperti monster-monster yang telah kami hadapi sebelumnya. Dan dengan adanya pelindung yang selalu aktif, serta mampu menetralisir serangan dari segala arah itu, pilar Spider itu pasti tidak menciptakannya sendirian. Kemungkinan besar, pelindung aura itu tercipta dari luar dan juga berlapis-lapis. Sesuatu yang menciptakan pelindung itu pasti ada di sekitar sini. Dengan pikiran seperti itu, Cici pun memerintahkan anggota timnya untuk mencari sesuatu yang menciptakan pelindung di sekitaran pilar Spider-nya. Ternyata, strategi Cici memanglah bekerja dengan baik. Di mana setelah ia membunuh seekor Dimensional Spider berwarna merah, pelindung pilar Spider-nya pun menghilang. Sehingga ia mengatakan, wah, sesuai dugaan. Di antara para Dimensional Spider itu, ada laba-laba tipe lain yang bersembunyi. Ialah yang menciptakan pelindung pilar Spider itu.
Pilar Spider lainnya juga pasti sama. Temukan mereka. Sementara itu, Nathan yang bersama dengan Hayon yang sedang memburu monster Firepulse mengatakan, butuh waktu 3 menit untuk bisa menyadari strategi Pilar Spider. Semua orang sedang aktif menyerang monster baru. Itu semua berkatmu, Hayon. Hayon tersenyum senang membalas, benarkah? Aku cuma mengatakan apa yang aku lihat. Aku jadi malu. Nathan pun menimpali. Mereka semua sadar setelah melihat Hayon. Berdasarkan pengetahuan yang telah mereka punya, mereka menyerang monster baru dengan tenang melalui observasi dan percobaan. Sebelumnya, monster dan boss monster di Battlefield hanyalah berfungsi untuk memberikan XP. Jika kita masih seperti di match pertama, ya tidak mungkin bisa berakhir seperti ini. Sekarang, apapun monster baru yang akan muncul, setidaknya di tim kita tidak akan ada superhuman yang panik. Dengan begitu, berkat arahan dari Cheech, Paris Lumiere pun berhasil mengalahkan beberapa laba-laba yang merah yang membuat pelindung untuk Pilar Spider-nya. Namun di saat pelindung satu Pilar Spider telah benar-benar menghilang, tiba-tiba saja Cheech dikejutkan ketika melihat extension milik Suran yang ditembakkan ke Pilar Spider-nya. Seketika itu juga, Cheech mendongak di mana ia bisa melihat jika Suran dan seorang rekannya telah berada di atas mereka. Sito, mereka berpencar dan menghalangi kita. Kemudian setelah Suran dan rekannya mendarat, rekannya pun menggunakan superpowernya Reinforcement yang mengkonsumsi separuh aura yang digunakan oleh rekan dalam jarak 5 meter. Dengan begitu, Suran yang telah mendapatkan tambahan aura bisa dengan bebas menembakkan ekstrim miliknya yang membuat Cheech Lucas meliuk-liuk menghindarinya sembari mengatakan, apa kau pikir kami tidak menduga akan adanya gangguan, Suran? Tepaslah Cheech mengatakan itu, Suran dikejutkan dengan kemunculan Hayon dan Nathan di belakangnya. Namun, belum sempat mereka bisa menggapainya. Daniel Mansky muncul menggunakan superpowernya, mendorong mereka berdua sembari mengatakan, tidak, Nathan, bukan hanya kalian yang sudah bersiap. Seketika itu juga, Nathan yang terdorong mundur berpikir, wah bahkan ada Daniel juga. Tapi mereka berencana untuk memulai pertarungan tim di awal kah? Dengan pikiran seperti itu, Nathan membalas, apa kau tidak peduli untuk mengalahkan Pilar Spider yang ada, Daniel? Jika terus begini, maka kedua tim akan didiskualifikasi. Daniel tersenyum menimpali, apa kau tidak masalah, Nathan? Kau seharusnya sudah bisa mendengar suara killnya sekarang. Tepat setelah ia mengatakan itu, Nathan pun dikejutkan dengan tim 3 yang menghubunginya dengan panik. Lalu kemudian terdengar pemberitahuan kill di mana player Berlin Blitz, Frank Snyder mendapatkan 2 poin kill dan Bergel in Penston 1 kill. Seketika itu juga Nathan pun terdiam berpikir, tim 3 dibantai ya. Aku tak menyangka Berlin Blitz, kalian melakukan sesuatu yang menarik. Dengan pikiran seperti itu, Nathan bertanya, apa kau bisa mengalahkan kami dalam waktu yang terbatas ini, Daniel? Ini pun diakhiri dengan saat waktu yang tersisa hanya 10 menit, Daniel tersenyum membalas, tentu, kami hanya perlu mengalahkan Pilar Spider dalam waktu 15 menit. Kami sangat membutuhkan Suran untuk melakukannya, jadi jangan sentuh dia.